Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yuftiru bihi shaim. Wallazi utawi barang yuftiru kang batal bihi sebab allazi sapa as-shaimu wong kang puasa. Iku asyaratu asya'a ana 10 pira-pira swiji-wiji. Hal-hal yang membuat puasanya seseorang batal itu ada 10. Ahaduha utawi salah swijina asyarah wasani halan kaping lorone asyarah iku ma barang wasola kang tumeka apa ma amdan hale sengaja tumeka ilal jaufi maring jauf. Jauf itu apa makna Jawanya? Ilal jaufi maring bolongan al munfatihi kang kebuka apa jauf au ghairil munfatihi atawa kang ora kebuka apa jauf kal wusuli kaya dene tumeka min makmu matin saking. Jadi makmumah itu artinya adalah luka yang terdapat di kepala sehingga nantinya kepala tersebut di dalam kepala di kepalanya terdapat lubang, ini namanya makmumah. Kalau usuli kayak tumeka min makmumatin saking catone endas ila roksi maring endas. Ila roksi maring sirah. Wal muradu tawi kang den kersakaken iku imsaku shaimi oleh ngeker wong kang puasa an wusuli ainin saking tumekane kahanan ila maring barang yusamma kang den arani apa ma jaufan ing aran jauf. Jaufan ing aran jauf. Nah ini. Hal pertama yang membatalkan hal pertama yang membatalkan puasa adalah ketika ada sesuatu yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam jauf atau lubang di tubuh. Lubang di tubuh itu yang dimaksud dengan jauf itu nantinya ada dua, ada jauf al-munfatih, ada jauf ghairil munfatih. Jauf al-munfatih adalah lubang terbuka di dalam tubuh yang memang secara asolatan, secara asli memang terdapat dalam tubuh kita. Jauf al-munfatih itu ada 5. Yang pertama mulut. Mulut ini jelas jauf karena lubang, berarti kita nggak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut. Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kubul, yang kelima dubur. Nah ini yang disebut jauf al-munfatih asolah. Jadi memang lubang-lubang lubang-lubang yang memang asli ada di tubuh kita. Nah nantinya 5 lubang yang sudah saya sebutkan tadi itu nanti memiliki batasan-batasan tersendiri untuk dikatakan bisa membatalkan puasa jika ada yang masuknya. Yang pertama adalah mulut. Mulut itu adalah jauf al-munfatih yang pertama. Jadi kalau misalkan kita memasukkan sesuatu ke mulut, itu puasanya batal jika melewati batasan ini. Jadi kalau selama cuma di mulut tapi nggak melewati ini, bukan batal. Itu kenapa gosok gigi kok nggak batal? Atau masukin tangan, ngoten iki ngemut-ngemut tangan bukan apa-apa. Nggak apa-apa. Telinga juga batasnya batas zohir. Zohir dalam artian itu terlihat dari luar. Hidung batasnya sampai sini. Ada batasnya sendiri-sendiri. Kubul, dubur juga batasannya adalah bagian yang harus dibasuh ketika mandi besar. Itu termasuk bagian zohir. Pokoknya intinya jauf al-munfatih, 5 jauf al-munfatih yang saya sebutkan tadi itu jika dimasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalamnya itu bisa membatalkan puasa dengan catatan masuknya itu sudah melebihi batas zohir atau batas yang terlihat dari luar. Yang terlihat dari luar itu tadi. Di sini tadi ada keterangannya kalau nggak salah kalau kubul atau dubur. Oke, jangan ngertos kan kalau batasan istinja pada perempuan itu kan cara istinjanya berbeda dengan laki-laki nggih. Kalau perempuan itu bagian yang dibasuh ketika istinja itu cebok.
Istinja jabok adalah apa bahasanya di kitab ya? Ma yazharu inda julusil mar'ah ala qadamaiha. Jadi sesuatu yang terlihat ketika perempuan jongkok. Ketika perempuan jongkok. Jadi perempuan dan laki-laki itu cara istinjanya pun berbeda. Kalau laki-laki nggak harus sama jongkok, kalau perempuan harus sama jongkok. Karena memang ada bagian-bagian tertentu dalam farjinya perempuan yang tidak terlihat ketika perempuan tersebut berdiri. Perempuan harus jongkok lalu dibasuh dengan air. Nah, bagian yang terlihat ketika perempuan jongkok, ma yazharu inda julusil mar'ah ala qadamaiha, itu termasuk bagian zahir. Termasuk bagian zahir nggih. Maka ketika bagian zahir tersebut kemasukan sesuatu, kemasukan air atau apa, mboten napa-napa belum bisa membatalkan puasa, tapi kalau sudah masuk ke dalamnya baru puasanya batal. Kemudian ada lagi, oh ini nih. Mata itu bukan termasuk jauf. Jadi kalau misalkan ada contoh perempuan kok pakai kuhel atau selak mata atau apa sekarang bahasanya, pakai eyeliner gitu ya, terus sampai masuk ke bola mata, terus akhirnya menimbulkan keraguan-raguan apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Jawabannya mboten karena mata bukan termasuk jauf al-munfatih. Au ghairul munfatih, atau bagian tubuh yang tidak terbuka. Di sini contohnya adalah usul min ma'muma ila ra'si. Jadi kalau misalkan jenengan pernah tahu ya, ada orang-orang yang misalkan di kepalanya terdapat luka, lalu akhirnya luka tersebut membuat sebuah lubangnya menganga sampai ada kemungkinan bisa memasukkan sesuatu ke dalam lubang tersebut. Misalkan kalau mandi airnya masuk, atau kalau melakukan aktivitas bisa kemasukan apa, nah itu membatalkan puasa. Puasanya batal. Nih, paham ya? Jadi itu jauf yang jauf melfatih itu mulut, telinga, hidung, kubul, dubur. Wasalisu tawi kang kaping 3 iku al huknatu. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku al huknatu, nganjengaken obat fi ahadis sabilaini ing dalem salah swijine dalan loro. Wahia utawi huknah iku dawaun obat yuhkinu kang nganjengaken bihi kelawan dawa sapa almaridu wong kang lara atau wong kang gering. Nganjengaken fi qubulin ing dalem kubul au duburin atawa dubur al mu'abbari kang den takbiraken karone al mu'abbari kang den takbiraken anhuma saking kubul wa dubur fil matning dalem matan bisabila ini kelawan lafaz sabila ini, kubul atau dubur yang biasa disebut dengan kata sabila ini. Nah, ini adalah contoh kalau di dalam ilmu bahasa zikrul khas ba'dal am. Zikrul khas ba'dal am. Jadi saya jelaskan huknahnya dulu. Jadi huknah adalah metode pengobatan di mana seseorang memasukkan obat ke dalam kubul ataupun dubur. Itu kan wenten. Sampai sekarang juga kan ada pengobatan seperti itu, kayak apa? Mikrolak, dulkolak, itu obat untuk pencahar yang cara pengobatannya itu dengan dimasukkan ke dubur. Ada juga pengobatan yang dimasukkan ke kubul. Saya pernah lihat ada teman saya ketika mau melahirkan itu sama dokter dikasih obat kecil untuk apa? Mungkin semacam induksi nggih. Jadi untuk membuka jalan pembukaan lebih cepat akhirnya dimasukkan lewat kubul atau vagina perempuan. Nah, ini yang dimaksud dengan huknah. Huknah itu adalah pengobatan yang caranya adalah dengan memasukkan obatnya ke dalam kubul atau dubur. Niki jelas membatalkan puasa. Nah, tadi di hal yang membatalkan puasa yang pertama dan yang kedua itu kan sudah disebutkan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan segala sesuatu ke jauf al-munfatih. Salah satu jauf al-munfatih itu adalah kubul dan dubur. Harusnya tanpa menyebutkan huknah pun, tanpa menyebutkan wasalisu al-huknah, itu pun sebetulnya memasukkan obat ke kubul dan dubur itu sudah membatalkan puasa, sudah masuk ke dalam ini tadi ahadu min asyrati asya'a ini sebetulnya.
Nah, ini disebut dengan zikrul khos ba'dal am. Jadi menyebutkan sesuatu yang lebih spesifik lagi. Tujuannya biar apa? Biar bisa lebih digarisbawahi, biar poinnya bisa lebih dapat. Ada juga yang menyebut pengobatan lewat kubul dan dubur itu bukan huknah, tapi taktir. Oh bukan, taktir itu adalah pengobatan fi batinil uzun. Jadi pengobatan, metode pengobatan di mana obatnya itu dimasukkan ke hidung. Pon nggih. Yang selanjutnya warrabi'u utawi kang kaping papat iku alqai'u muta'am dan hale sengaja. Makan, minum, apa tadi? Jima sama muntah dengan sengaja. Nah, ini sebetulnya 4 poin ini sudah disebutkan, cuma oleh Kiai Musonif dibuat lagi bab tentang waladzi yuftiru bihi shaim. Nah, yang kelima ini adalah wati. Wati itu artinya berhubungan suami istri. Baik oleh suami istri beneran ataupun oleh orang-orang yang sebetulnya bukan suami istri. Jadi wati itu membatalkan puasa. Amdan. Nah, ketika disebut dia sedang puasa, itu puasanya tidak batal. Tidak batal. Tapi yang tidak batal itu tidak hanya nasian, tetapi juga jahil ma'zur. Jahil ma'zur yang kemarin sudah disebutkan itu orang bodoh. Orang bodoh itu berarti orang yang nggak tahu kalau ternyata berhubungan suami istri itu bisa membatalkan puasa. Tapi orang bodohnya juga harus memenuhi syarat, harus orang bodoh yang yang pertama memang dia baru dalam dunia perislaman. Dia nggak tahu hukum Islam, dia nggak tahu kalau ternyata hubungan suami, dia taunya cuma kalau puasa berarti nggak makan nggak minum tapi boleh jima misalkan gitu. Nah itu nggak apa-apa, nggak batal puasanya, tapi itu syaratnya dia harus orang yang baru dalam Islam. Yang kedua, dia harus orang yang memang secara kondisi dia jauh dari ulama, dia jauh dari ustadz, sehingga tidak ada orang-orang yang bisa dijadikan tempat bertanya. Jadi jahil itu nantinya dibagi dua, ada jahil ma'zur, ada jahil ghairul ma'zur. Jahil ma'zur itu berarti itu tadi orang jahil yang punya uzur karena dua hal tadi. Kalau jahil ma'zur itu nggak dimakfu. Jadi memang orangnya bodoh tapi kayak misalkan dia santri, dia mondok, dia dekat dengan kiai, dia Islamnya sudah lama, tapi dia nggak tahu kalau puasa itu ternyata nggak boleh jima, lalu dia jima, nggak boleh, puasanya tetap batal karena dia jahil tapi ghairul ma'zur. Salah siapa beli ngaji kan ngoten, salah siapa nggak tanya guru. Selanjutnya wasadisu tawi kang kaping 6 iku al inzalu metu mani. Wa huwa utawi inzal iku khurujul mani metuwe mani min mubasyaratin sebab tetemune kulit bila jima'in kelawan tanpa jima'. Hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah ketika seseorang inzal. Inzal itu apa? Inzal itu ketika seorang laki-laki mengeluarkan mani tapi tanpa jima. Jadi maninya laki-laki itu bisa keluar bahkan tanpa jima. Seperti contohnya min mubasyaratin. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa inzal itu membatalkan puasa baik muharraman kana au ghairu muharramin. Sebentar saya baca dulu. Bila jima'in kelawan tanpa jima muharraman iku kang den haramaken kana ana opo inzal ka ikhrajihi kaya metune mani biadihi kelawan tangane syakhs au ghairu muharramin atawa kang ora den haramaken ka ikhrajihi kaya metune mani biadi zaujatihi kelawan tangan bojo wadone syakhs au jariyatihi atawa budake syakhs. Wah taroza lan kejaba bimubasyaratin kelawan tetemune kulit an khurujil mani saking metune mani bil ihtilami kelawan ngimpi fala iftar maka ora ana batal bihi sebab ihtilam jazman.
disepakati ulama. Nah ini, jadi saya ulangi lagi, inzal atau mengeluarkan mani bagi laki-laki itu bisa membatalkan puasa. Inzal itu artinya adalah mengeluarkan mani tanpa, biasanya inzal itu, oh bukan biasanya, maaf. Jadi inzal yang membatalkan puasa itu baik inzal dengan cara yang haram ataupun yang tidak haram. Jadi inzal itu ada dua. Inzal itu ada dua. Yang pertama adalah inzal mengeluarkan mani. Yang pertama yang haram dulu. Inzal muharraman. Muharraman karena ka ikhrajihi biyadihi. Ada inzal atau mengeluarkan mani tanpa jima yang dianggap haram. Yang dianggap haram. Yakni berusaha mengeluarkan maninya biyadihi dengan tangannya sendiri. Nah, ini termasuk muharraman. Au ghairu muharramin, adalah tidak haram, inzalnya tidak haram, tapi juga tanpa jima. Contohnya apa? Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi, ketika seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan bantuan tangan istrinya. Nggih, dengan bantuan tangan istrinya. Nah, ini ya, baik inzal yang haram ataupun inzal yang halal, ghairu muharramin, itu dua-duanya membatalkan puasa. Aujariyatihi, atau budak perempuan sekarang udah nggak ada, jadi nggak usah diomong. Nah, wahtaroza bimubasyaratin an khurujil maniyyi bil ihtilam. Gimana dengan ihtilam? Ihtilam itu apa? Ihtilam itu keluar mani. Jadi keluar mani dengan proses mimpi. Nah, kalau ihtilam itu tidak membatalkan puasa. Ihtilam tidak membatalkan puasa. Jadi karena ihtilam itu prosesnya, bukan prosesnya, karena ihtilam itu pada akhirnya laki-laki sama-sama mengeluarkan mani, akhirnya mungkin kan orang-orang bertanya, kalau mimpi mani membatalkan puasa nggak ya? Jawabannya mboten. Ihtilam atau mengeluarkan mani lewat mimpi itu tidak membatalkan puasa. Fala iftara bihi jazman. Tidak, nggak apa-apa. Selanjutnya wasabi'u utawi kang kaping 7 ila akhiril asyarati tumeka maring akhir 10. Nah, ini nomor 7 sampai 10 iku al haidu haid. Wa nifasul nifas wal jununu lan edan wariddatu lan murtad. Famata toro'a, famata toro'a, maka ing dalam kapan tumeka apa syai'un swiji-wiji minha saking asyroh fi asna isyaumi ing dalam tengah-tengah puasa, abtolahu maka batalaken apa asyroh ing saum. Nah, ini selanjutnya yang nomor 7 adalah haid. Haid itu membatalkan puasa. Tapi ini saya pernah berbicara tentang masalah haid ini ya. Jadi masih banyak sekali perempuan-perempuan yang menganggap bahwa semua darah yang keluar dari vagina itu adalah darah haid. Padahal tidak semuanya haid. Kita mengenal darah itu ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadoh ya. Nomor 3 ini beberapa perempuan belum memahaminya, karena memang untuk memahami darah istihadoh itu menurut saya pribadi sangat sulit. Belajarnya juga harus lama, dan saya pikir harus ada santri-santri yang turun untuk membuat buku-buku seputar haid yang menarik, dikemas dengan cantik dan lebih mudah untuk difahami. Jadi ada yang disebut dengan darah istihadoh. Darah istihadoh itu adalah darah yang keluar dari perempuan yang tidak memenuhi syaratnya haid. Penjabarannya panjang sekali. Nah, orang-orang yang mengeluarkan darah tapi kok darahnya ternyata darah istihadoh, itu mereka tetap diwajibkan puasa. Jadi kalau haid itu tidak wajib puasa. Begitupun ketika haid keluar di asna isyom, di tengah-tengah puasa, misalkan jam 3 sore, maka puasanya harus batal. Tapi kalau ternyata darah yang keluarnya itu darah istihadoh, nah ini harus dicek lagi. Kita
Ayo ngaji bareng sama-sama untuk membedakan mana yang darah haid, mana yang darah istihadah. Karena ketika darah yang keluarnya itu darah istihadah, perempuan tetap wajib puasa. Dan ketika darahnya keluar di tengah puasa, puasanya nggak batal. Iku al haidu haid wan nifasu. Nifas juga membatalkan puasa. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan, setelah proses persalinan. Yang ketiga adalah 7, 8, 9. Yang ke-9 adalah junun. Junun itu artinya adalah gila. Gila itu membatalkan puasa. Jadi dalam artian kalau misalkan ada orang dalam keadaan masih sehat pikirannya melaksanakan puasa, tiba-tiba jam 2 siang dia junun, batal puasanya. Kalau batal harus dikodok atau enggak orang gila. Nah ini kan sudah dibahas dalam pembahasan seputar mukalaf. Mukalaf itu adalah orang-orang yang terbebani dengan kewajiban taklif, kewajiban puasa. Dalam hal ini misalkan yakni orang Islam baligh berakal. Orang berakal ini mengecualikan orang gila. Berarti kalau misalkan orangnya kok tiba-tiba gila di tengah jalan, berarti otomatis dia berganti status dari tadinya mukalaf menjadi ghairu mukalaf. Kalau ghairu mukalaf atau sudah tidak mukalaf lagi, berarti dia sudah tidak diwajibkan, tidak dibebankan padanya semua hukum-hukum dalam agama. Wariddatu lan murtad. Nah, murtad juga kemarin sudah dijelaskan. Jadi kalau misalkan ada orang sedang puasa lalu di tengah puasanya kok dia murtad, kalau di sini keterangannya berarti puasanya batal. Puasanya batal. Lebih jelasnya lagi, kalau misalkan ada seseorang orang Islam tiba-tiba murtad, lalu misalkan kita ambil contoh dia murtad selama 3 tahun, lalu setelah 3 tahun dia kok kembali ke Islam lagi, dia mau alaf lagi, maka nanti setelah dia mau alaf, dia wajib mengkodok semua ibadah yang dia tinggalkan selama murtad. Jadi murtad itu memang hukumnya beda dengan non muslim bawaan. Kalau Islamnya Islam bawaan. Famata toro asya'un minha fi asna'i shaum abtalahu. Kalau ada salah satu dari 10 hal tadi, 10 hal yang disebutkan tadi kok datang di tengah-tengah puasa, puasanya batal. Wa yustahabbu lan den sunahkan fi shaumi dalam puasa apa salah satu asya'a telu pira-pira swiji-wiji. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas hal-hal yang dianggap membatalkan puasa. Sekarang masuk ke mustahabbah atau hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Wa yustahabbu lan den sunahkan fi shaumi dalam puasa apa salah satu asya'a telu pira-pira swiji-wiji ahaduha utawi salah swijina salasa iku ta'jilul fitri. Iku takjilul fitri ngege ing buka. Jadi mempercepat buka itu sunnah. Jadi kalau misalkan ada orang baru teng zuhur langsung minum atau langsung makan, lalu dia dia melakukannya dengan sangat cepat dalam artian betul-betul takjil, itu justru dapat pahala loh. Karena ini bagian dari kesunahan. Tapi ya nggak usah sampai kayak video-video yang kesebar yang kormanya udah di sini sebelum maghrib. Nggak boleh ya, Min. Nggak boleh. Udah. Takjil fitri, jadi mempercepat proses buka itu termasuk salah satu sunnah. Kalau sunnah berarti dapat pahala. Intahaqqaqa lamun dadi yakin apa huru busyamsi suruh pesrengenge. Fa in syakka mangka lamun mamang apa huru fala yu'ajil maka ajang gege sapa syakhs alfitra ing buka wa yusannulan den sunaken apa ayuftira yen ta buka sapa syakhs ala tamarin ing atase kurma wa ila lamun ora tamar famaun mangka banyu. Nah ini disunahkan juga berbuka dengan kurma atau dengan air. Wasani niki mudah nggih. Jadi
Salah satu sunnah dalam puasa adalah mempercepat proses buka dengan catatan intahak koko guru busyamsi. Nah, ketika kamu sudah yakin bahwa waktu memang sudah menunjukkan waktu maghrib, maka nggak apa-apa kamu takjil atau mempercepat proses buka. Tetapi kalau kita belum yakin ini sudah maghrib atau belum, nggak usah cepat-cepat. Dalam artian kita harus meyakinkan dulu waktu memang sudah benar-benar maghrib atau tidak, atau belum. Karena ini bisa jadi bahaya. Ada beberapa orang yang tetap diwajibkan puasa, tetapi dia juga tetap diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Siapa? Ini ada banyak. Salah satunya adalah orang yang menyangka bahwa waktu sudah menunjukkan waktu maghrib sehingga dia berbuka, tetapi ternyata belum. Nah, ini bahaya ini. Ini misalkan jam 5, mendung banget, langit gelap. Dia menyangka sudah maghrib, dia minum, ternyata dia fabana khilafuhu, ternyata belum maghrib. Nah, maka jarak antara dia minum sampai maghrib dia tetap wajib puasa, tapi nanti suatu hari dia harus mengqadha puasanya. Gitu. Makanya intahak koko guru busyamsi, pastikan waktu maghrib sudah benar-benar maghrib. Wasani min apa? Mustahabis shaum. Wasani utawi kang kaping loro iku takhirus suhur. Suhur apa sahur? Suhur nggih, bidhammis sin ya. Atau bifathati sin. Kalau bifathati sin itu setahu saya adalah waktunya. Waktu sahur. Wasani utawi kang kaping loro iku takhirus suhuri ngakhiraken sahur. Sahur ngoten mawon. Jadi yang disunahkan itu adalah mengakhirkan sahurnya atau sahur di saat-saat dimana sudah mendekati waktu subuh. Wasalisu tarakul hijri nanti selanjutnya akan saya terangkan besok. Wasalisu tarakul hijri ilahuna wallahu a'lam bishawab.